Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Nurayu Safira dengan NIM 12300211036. Pada video kali ini kita akan membahas tentang biolistrik, macam-macam gelombang dan isyarat kelistrikan tubuh. Mari kita lihat videonya. Yang pertama, pengertian biolistrik. Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Pikiran kita terdiri dari daya listrik hidup. Semua daya ini berkumpul di dalam pusat akal di dalam otak dalam bentuk potensi daya listrik. Dari pusat akal, daya ini kemudian diarahkan ke seluruh anggota tubuh kita yang kemudian bergerak oleh perangsangnya. Potensi daya listrik hidup ini yang tertimbun di dalam pusat akal harus dituntut oleh sesuatu supaya mengalir untuk mengadakan gerakan tubuh kita atau bagian-bagian tubuh lainnya. Biolistrik merupakan energi yang dimiliki bersumber dari ATP, adenosine triphosphate, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Biolistrik juga merupakan fenomena sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Kemampuan sel saraf atau neurus menghantarkan isyarat biolistrik sangat penting. Transmisi sinyal biolistrik TSB mempunyai sebuah alat yang dinamakan dendris yang berfungsi untuk mentransmisikan isyarat dari sensor ke neuron. Aktivitas biolistrik pada suatu otot dapat menyebar ke seluruh tubuh seperti gelombang pada permukaan air. Kelistrikan merupakan sesuatu yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan biasanya kita tidak terlalu banyak memikirkan hal tersebut. Kemudian, yang kedua, bagaimana gambaran macam-macam gelombang. Gelombang arus listrik berkaitan erat dengan penggunaan arus listrik untuk merangsang saraf motorik atau saraf sensorik. Gelombang yang dimaksud diantaranya yaitu 1. Arus bolak-balik, 2. Arus setengah gelombang, 3. Arus setengah penuh, 4. Arus searah murni, dan yang kelima Faradik. Kemudian yang keenam ada sentakan Faradik, yang ketujuh sentakan sinusoidal, yang kedelapan ada galvanik yang interruptus, kemudian yang kesembilan ada arus gigi gergaji. Kemudian yang ketiga kita akan membahas isyarat kelistrikan tubuh, yaitu yang pertama ada EMG atau elektromiograf, sebuah tes yang mengukur aktivitas listrik dari otot atau sekelompok otot. Sebuah EMG dapat mendeteksi aktivitas otot abnormal listrik karena penyakit dan kondisi neuromuskuler. Berfungsi sebagai pencatat potensial otot biolistrik selama pergerakan otot dan berfungsi untuk memperoleh informasi tentang kelistrikan otot. Sistem kerja EMG atau elektromiogram adalah otot diladeni banyak unit motor. Suatu unit motor terdiri dari cabang tunggal neutron atau saraf dari otak atau medula spinalis. Ada 25 sampai 2000 serat otot sel dihubungkan dengan saraf via motor end plate sehingga potensial istirahat yang melewati serat otot serupa dengan potensial istirahat yang melewati serat saraf. Oleh sebab itu, gerakan otot berkaitan dengan satu potensial aksi yang merambat sepanjang akson dan diteruskan ke serat otot melalui motor end plate. Sistem kerja EMG pada beberapa serat otot yaitu elektroda permukaan diletakkan pada permukaan kulit dengan tujuan mengukur isyarat listrik dari sejumlah unit motoris.
Sebuah elektroda jarum konsentris dimasukkan ke dalam kulit untuk mengukur aktivitas unit motoris tunggal. Kemudian yang kedua ada EKG atau elektrokardiogram. Tes ini untuk mengukur aktivitas elektrik atau kelistrikan jantung. Dalam setiap detak, impuls atau gelombang elektrik bergerak melalui jantung. Otot akan menegang dan memompa darah dari jantung akibat adanya gelombang ini. Berfungsi untuk membantu diagnosis kondisi jantung pasien dan untuk mengukur aktivitas elektrik atau kelistrikan jantung. Cara kerja dari tes EKG yaitu dengan mengumpulkan informasi dari 12 area jantung yang berbeda. Tes ini dilakukan dengan menempelkan 10 elektroda di dada atau anggota tubuh pasien. Lalu aktivitas listrik akan tercatat dalam bentuk grafik dengan pola yang berbeda setiap fase detak jantungnya. Selanjutnya yang ketiga ada EGG atau elektrokardiogram. Adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur aktivitas elektrik pada lambung selama dan setelah Anda makan. Pemeriksaan ini akan dipilih ketika dokter mencurigai bahwa otot lambung dan syaraf yang mengaturnya tidak bekerja dengan baik. Pemeriksaan ini berfungsi untuk mendeteksi, menganalisis, dan merekam sinyal mioelektrik yang dihasilkan oleh aktivitas otot polos lambung, usus, dan organ yang mengandung otot polos lainnya. Cara kerja prinsip mirip dengan EKG, di mana sensor pada kulit mendeteksi sinyal listrik yang menunjukkan aktivitas otot di dalamnya. Kemudian yang keempat ada ENG atau elektroneurograf, metode yang digunakan untuk memvisualisasikan aktivitas listrik neuron yang direkam secara langsung di sistem syaraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, atau sistem saraf tepi, yaitu di saraf atau ganglion. Berfungsi untuk mengetahui keadaan lingkungan refleks dan mengetahui kecepatan konduksi saraf motoris, sensoris, serta untuk menentukan penderita miastenia gravis. Cara kerjanya yaitu aktivitas listrik yang dihasilkan oleh neuron direkam oleh elektroda dan ditransmisikan ke sistem akuisisi yang biasanya memungkinkan untuk memvisualisasikan aktivitas neuron. Setiap garis vertikal dalam sebuah elektroneurogram mewakili satu potensial aksi neuronal, bergantung pada ketepatan elektroda yang digunakan untuk merekam aktivitas saraf. Sebuah elektroneurogram dapat berisi aktivitas satu neuron hingga ribuan neuron. Kemudian yang kelima ada ERG atau elektroretinograf. Adalah pemeriksaan untuk mengukur respon elektrik dari sel batang dan sel kerucut. Kedua sel sensitif cahaya ini merupakan bagian dari lapisan retina mata yang berfungsi untuk mencatat bentuk kompleks potensial biolistrik yang terdapat pada retina mata yang dikerjakan melalui rangsangan cahaya pada retina. Sistem kerja dari uji ERG ini, pasien akan memakai tambalan mata dan duduk dalam ruangan gelap selama 30 menit. Kemudian penelitian akan menempelkan elektroda ke dahi pasien dan tidak menimbulkan rasa sakit. Begitu juga semua pengguna elektroda dalam tes ini. Setelah itu tambalan pada mata dilepas, kemudian permukaan mata pasien akan mati rasa dengan tetes mata dan lensa kontak yang akan ditempatkan pada mata pasien. Pasien tidak dapat melihat kemudian disorot cahaya dan mata akan berkedip. Yang berkedip adalah lensa kontak pada mata ketika disorot cahaya. Selanjutnya yang keenam ada EOG atau elektrookulogram. Adalah suatu pengukuran atau pencatatan berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Berfungsi untuk mencatat atau mengukur berbagai potensial pada kornea hingga retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Cara kerjanya yaitu pada pengukuran ini sepasang elektroda diletakkan di kedua sisi mata. Kemudian yang ketujuh ada EEG atau elektroencephalograf.
yaitu rekaman aktivitas listrik otak yang digunakan untuk mendiagnosis kondisi neurologis seperti gangguan kejang atau epilepsi, di mana fungsi dari EEG yaitu yang pertama mendiagnosis dan mengklasifikasikan epilepsi, yang kedua mendiagnosis dan lokalisasi tumor otak, infeksi otak, perdarahan otak, dan Parkinson. Kemudian yang ketiga, mendiagnosa lesi detak ruang lain. Kemudian yang keempat, mendiagnosa cedera kepala. Yang kelima, periode keadaan pingsan atau dementia narkolepsi. Kemudian yang keenam, memonitor aktivitas otak saat seseorang sedang menerima anestesia umum selama perawatan. Sistem kerja dari EEG atau elektroensefalogram ini dapat diukur dengan menempatkan elektroda di kulit kepala melalui tengkorak yang tidak dibuka atau dengan elektroda yang diletakkan di atas atau di dalam otak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Manusia tidak luput dari kesalahan, dan saya tidak takut dengan setan. Saya hanya takut dengan Tuhan. Maka yang baik-baik itu insya Allah datangnya dari saya, dan anggap saja yang jelek-jelek itu datangnya dari setan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.